Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langkah Cahaya, tempat di mana cerita Islami hidup dan setiap kisah mengajarkan kita makna iman, harapan dan perjalanan hidup. Mari berjalan bersama, menemukan cahaya dalam setiap langkah. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah dunia yang memaksa kita meninggalkan iman? Bagaimana jika suatu hari kita harus memilih menjaga keyakinan atau menyelamatkan nyawa? Inilah kisah tentang 3 pemuda. Mereka bukan orang kaya, bukan orang terpandang, bukan pula pahlawan yang dielu-elukan. Mereka hanyalah pemuda biasa, dengan kehidupan sederhana, dengan ketakutan yang manusiawi, namun dengan iman yang luar biasa kuat. Di saat dunia menindas, di saat manusia tunduk pada penguasa zalim, mereka justru memilih jalan yang sunyi, meninggalkan segalanya demi Allah, dan siapa sangka, keputusan kecil yang mereka ambil dalam gelapnya malam itu, mengantarkan mereka pada kemuliaan yang dikenang sampai akhir zaman. Inilah kisah tentang keberanian menjaga iman, tentang doa yang menembus langit, tentang pertolongan Allah yang datang dengan cara yang tak pernah disangka. Judul kisah ini adalah Pemuda Biasa, Surga Luar Biasa, Kisah 3 Pemuda dalam Gua. Mari kita mulai kisah ini. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah dari cerita ini. Di sebuah negeri yang dahulu dikenal makmur, kini rakyatnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Penguasanya adalah seorang raja zalim yang memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Siapapun yang menolak dianggap pembangkang. Penjara, siksaan, bahkan kematian menjadi ancaman yang nyata. Di tengah negeri yang gelap oleh kezaliman itu, hiduplah 3 pemuda sederhana. Mereka tidak dikenal, tidak memiliki pengaruh dan tidak memiliki harta. Namun mereka memiliki satu kekayaan yang paling berharga, iman kepada Allah. Pemuda pertama bernama Nabil. Sejak kecil ia sudah kehilangan ayahnya. Ia menggembala kambing milik orang lain untuk menghidupi ibunya yang sudah renta. Setiap sore ia pulang dengan pakaian kotor dan tubuh lelah, tapi wajahnya selalu menampilkan ketenangan. Ibunya sering berkata, "Anakku, mungkin kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin iman." Pemuda kedua bernama Raffi. Ia seorang penjual roti kecil. Setiap pagi ia memikul keranjang rotinya berkeliling kampung. Tak jarang ia pulang dengan sisa dagangan karena orang-orang lebih memilih menghabiskan uang mereka untuk hiburan dan berhala. Namun Raffi tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata, "Selama aku masih bisa sujud kepada Allah, hidupku cukup." Pemuda ketiga bernama Hilmi, penjaga kebun milik seorang saudagar kaya. Gajinya kecil tapi pekerjaannya berat. Ia sering dihina, direndahkan, bahkan dicaci. Namun Hilmi memiliki hati yang lembut. Ia rajin sholat, sering berpuasa sunnah dan tak pernah melewatkan doa. Setiap malam ketiganya sering berkumpul di tempat sepi. Mereka berbincang tentang kehidupan, tentang iman, dan tentang ketakutan mereka terhadap kekejaman raja. Suatu malam, kabar buruk tersebar. Raja memerintahkan seluruh rakyat berkumpul di alun-alun. Mereka akan diuji satu persatu. Siapapun yang tidak mau menyembah berhala akan langsung dihukum. Kabar itu membuat seluruh negeri gemetar. Banyak orang yang sebenarnya beriman akhirnya memilih berpura-pura demi menyelamatkan nyawa. Namun malam itu di tempat sunyi mereka berkumpul, ketiga pemuda itu duduk dalam diam yang panjang. Nabil berkata dengan suara berat, "Besok kita akan dipaksa memilih, dunia atau iman." Raffi menggenggam tangannya erat. "Tubuh ini takut, tapi hatiku lebih takut jika Allah murka." Hilmi meneteskan air mata. "Apapun yang terjadi, aku tak ingin mati dalam keadaan mengkhianati Allah." Setelah lama terdiam, mereka pun mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memilih pergi meninggalkan negeri itu. Bukan untuk lari dari takdir, tetapi untuk menjaga iman yang paling mereka cintai. Malam itu juga tanpa perpisahan, tanpa sorotan siapapun, mereka keluar dari kampung halaman. Tidak membawa harta, tidak membawa makanan cukup, hanya membawa keyakinan kepada pertolongan Allah. Mereka berjalan menembus hutan, naik turun bukit, hingga tubuh mereka gemetar karena lelah. Sampai akhirnya, di tengah kegelapan, mereka menemukan sebuah gua kecil di pegunungan yang sunyi. Di sanalah mereka berhenti. Dengan nafas tersengal, mereka saling menatap. Tak ada yang tahu apakah esok mereka masih hidup. Tapi satu hal yang mereka yakini, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang menjaga iman. Gua itu sempit, gelap dan dingin. Angin malam masuk membawa hawa menusuk tulang. Ketiga pemuda itu duduk bersandar pada dinding batu.
Lapar mulai terasa, tubuh mereka gemetar karena kelelahan. Namun sebelum tidur mereka berdiri bersama untuk sholat. Di dalam gua yang sunyi itu 3 suara lirih bersujud memohon kepada Allah. Nabil berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu kami meninggalkan dunia demi-Mu. Jangan biarkan iman kami dicabut." Rafi menangis terisak, "Ya Allah, jika kami harus mati, matikan kami dalam keadaan beriman." Hilmi mengangkat tangannya dengan suara bergetar, "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lindungilah kami dengan rahmat-Mu." Selesai berdoa, mereka pun tertidur dalam keadaan pasrah. Tanpa mereka sadari, malam itu Allah menurunkan pertolongannya dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Mereka tertidur sangat lelap. Bukan 1 malam, bukan 2 malam, tapi puluhan tahun lamanya. Waktu di luar terus berjalan. Generasi berganti. Raja zalim telah lama ditumbangkan. Berhala-berhala dihancurkan. Negeri itu berubah menjadi negeri yang mengenal Allah dan Tauhid. Masjid-masjid berdiri. Suara azan menggema. Namun di dalam gua itu, waktu seperti berhenti. Tubuh ketiga pemuda itu tetap terjaga oleh kuasa Allah. Matahari bergerak ke kanan dan kiri gua agar panasnya tidak menyentuh mereka langsung. Semua itu terjadi atas kehendak Allah semata. Sampai pada suatu hari, Allah membangunkan mereka dari tidur panjang itu. Nabil terbangun lebih dulu. Ia mengusap matanya. "Berapa lama kita tidur?" Rafi bangun sambil menguap. "Mungkin hanya semalam." Hilmi menatap cahaya matahari yang masuk dari celah gua. "Atau setengah hari." Mereka merasa perut sangat lapar. Nabil pun berkata, "Biar aku turun ke kota untuk membeli makanan." Ia mengambil uang yang masih tersimpan di sakunya. Dengan hati-hati ia turun menuju perkampungan. Namun begitu sampai di pasar, keanehan mulai terjadi. Orang-orang menatapnya dengan heran. Cara berpakaian Nabil dianggap aneh. Uang yang ia keluarkan membuat pedagang terkejut. "Ini uang dari zaman mana?" tanya seorang pedagang. Orang-orang segera berkumpul. Mereka tak percaya ada pemuda membawa uang dari puluhan tahun yang lalu. Akhirnya Nabil dibawa menghadap para ulama dan pemimpin negeri. Di sanalah kebenaran terungkap. Kisah tentang 3 pemuda yang menghilang karena mempertahankan iman ternyata benar-benar nyata. Penduduk negeri pun berbondong-bondong menuju gua. Ketika Rafi dan Hilmi melihat rombongan besar datang ke gua, mereka terkejut. Nabil pun kembali bersama mereka. Penduduk menangis haru. Mereka melihat sendiri bukti bahwa Allah benar-benar menjaga hamba-Nya yang bertawakal. Seorang ulama berkata dengan suara gemetar, "Kalian adalah bukti bahwa pertolongan Allah itu nyata." Rafi berkata dengan rendah hati, "Kami bukan siapa-siapa. Kami hanya takut kepada Allah." Hilmi menunduk, "Kami dulu pergi dengan penuh ketakutan, tapi sekarang kami melihat bahwa Allah mengganti rasa takut itu dengan kemuliaan." Tak lama setelah itu, satu persatu dari mereka kembali merasa sangat lelah. Tubuh mereka kembali terbaring. Dengan senyum di wajah mereka, Allah pun mewafatkan mereka dalam keadaan beriman. Penduduk negeri menangis. Mereka sadar yang wafat bukan orang biasa. Mereka adalah pemuda yang dimuliakan karena menjaga iman di atas dunia. Pesan kehidupan untuk kita semua. Kisah 3 pemuda dalam gua bukanlah kisah tentang kekuatan tubuh, bukan tentang harta dan bukan tentang ketenaran. Ini adalah kisah tentang keberanian menjaga iman, keteguhan di tengah godaan, keikhlasan memilih Allah di atas segalanya. Mereka hanyalah pemuda biasa, tapi karena iman mereka, Allah siapkan untuk mereka surga yang luar biasa. Dari kisah ini kita belajar, dunia boleh menekan kita, manusia boleh merendahkan kita, tapi selama iman kita dijaga, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin hari ini kita bukan siapa-siapa, mungkin kita merasa kecil, lemah dan tak berarti. Namun ingatlah, di sisi Allah yang paling berharga bukan siapa kita, tapi seberapa kuat iman kita. Karena surga bukan untuk mereka yang paling terkenal, surga untuk mereka yang paling tulus menjaga iman. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.